Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 14 Agustus 2022. Malam ini seperti biasa kita akan membahas IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi 10 Agustus 2022. Ya, jadi ada beberapa. Ya, kita akan bahas nanti satu persatu sesuai dengan permintaan, sesuai dengan apa yang ditulis di kolom komentar. Kita akan coba jawab. Selain itu, malam ini kita akan membahas apa kira-kira sektor yang akan berpotensi mengalami kenaikan setelah sektor energi dan pertambangan itu selesai, ya. Yang seperti yang Bapak Ibu tahu, kita sudah membahas beberapa bulan yang lalu bahwa ketika saham-saham batubara seperti PTBA, ITMG dan sebagainya itu belum selesai, ya. Nah, saat ini pun seperti saham-saham pertambangan lainnya masih bergerak naik, ya. Sektor energi masih bergerak rata-rata sahamnya masih naik dan masih akan naik, ya. Belum ada indikasi untuk selesai. Namun kita perlu untuk menyiapkan supaya kita sudah ada pandangan kira-kira mana yang akan merotasi, ya, sektor energi dan pertambangan, gitu, ya. Nah, kita nanti akan bahas di pertengahan akhir kira-kira, ya. Oke. Oh ya, supaya tidak lupa, hari ini F-Talk edisi 14 Agustus bertepatan dengan penawaran spesial untuk private trading room. Jadi ini silakan Anda manfaatkan sebaik mungkin bagi Anda yang berminat bergabung ke layanan kami di private trading room, ingin trading bersama YF, ya, trading, ya, bukan invest, ya, trading. Jadi silakan Anda pelajari terlebih dahulu sebelum Anda putuskan untuk bergabung. Pastikan Anda sudah pelajari apa itu private trading room di website kami, ya. Pelajari dulu apa saja yang akan didapatkan oleh member PTR. Di sini, ya, ada 3 rekomendasi, ya, sesuai dengan yang sudah sering kita sampaikan. Instruksi beli sampai dengan jual yang kita laporkan, ya. Kemudian Anda bisa berkonsultasi terkait trading plan dan portofolio Anda juga, ya. Kemudian Anda bisa cek juga kinerja kami, ya. Nah, siapa yang cocok menggunakan layanan ini juga sudah kami berikan rekomendasi siapa saja yang cocok, ya. Jadi kalau Anda merasa cocok, ya, silahkan coba private trading room. Laporan kinerja juga bisa dicek, ya, dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, kuartal 1, kuartal 2, silahkan dicek. Semuanya sudah kami laporkan. Bapak Ibu bisa cek, ya, datanya di laporan kinerja, di mana pertumbuhannya tidak langsung 100%, jadi ada tahap demi tahap. Terbaru kita sudah merilis laporan kinerja tanggal 14, ya, berarti hari ini, tadi siang, ya. Ini laporan kinerja kami di bulan Juli. Jadi Anda bisa buka juga bagaimana PTR di bulan Juli, ya. Di bulan Juli PTR berhasil tumbuh 5,2%, ya, sedangkan IHSG kurang dari 1% kalau tidak salah, 0,5%. Jadi artinya PTR jauh mengungkuli market. Oke, begitu. Kita langsung membahas IHSG terlebih dahulu seperti yang biasanya kita bahas terlebih dahulu. Sebenarnya IHSG sudah kita bahas di stock call, ya, stock call. Jadi silahkan Anda baca ketika F-Talk ini tayang, harusnya Anda sudah bisa akses di website kami. Jadi paling tidak Anda sudah membacanya itu secara tertulis. Jadi sementara ini IHSG sudah membentuk peak, ya, sudah menutup gap ini, ya, sudah menutup gap. Yang artinya kalau misalkan sudah tutup gap dan ini juga kebetulan adalah upper line yang mengindikasikan harusnya ini sudah cukup tinggi dan idealnya memang ada koreksi, meskipun ini view ke depan masih uptrend, ya, karena IHSG masih bullish. Oke. Dalam jangka panjang seperti itu masih uptrend, namun dalam jangka pendek memungkinkan untuk dia terjadi koreksi seperti yang terjadi pada bulan akhir tahun 2020 yang lalu ketika dia membentuk peak, dia membentuk konsolidasi seperti ini, menyempit sama seperti itu, dan kemudian ketika dia akan melanjutkan uptrend itu ada proses konsolidasi terlebih dahulu, sehingga ini mungkin akan menggambarkan
kurang lebih seperti itu ya, tidak akan sama persis tapi kemungkinan akan seperti itu. Skenarionya akan ada konsolidasi dulu di 7.200 ke bawah, kemudian supportnya di 7.000 sampai dengan 6.900 seperti itu. Nanti akan ada ya pergerakan konsolidasi di area tersebut. Seperti itu kemungkinan ya untuk IHSG. Jadi silahkan dibaca di stock call. Kemudian kita langsung masuk ke pembahasan saham terlebih dahulu. Yang pertama dari Pak Agus, mohon bahas BHIT, harga konsolidasi dan terakhir candle netral. Apakah menunggu breakout 74 ke atas dulu untuk entry atau bisa buy on weakness? Mari kita cek. Oke. Ini ya, terakhir kita sudah bahas sebenarnya BHIT ini, kita sudah bahas ketika dia masih di ya masih lumayan di bawah ya, di area-area 60 ke bawah ya. Waktu itu ada yang bertanya apakah BHIT ini potensi breakout, sementara ini belum ada. Nah sekarang ini dia konsolidasi. Kalau di private trading jelas ya, di PTR jelas tidak boleh, ada aturan ya, ada aturan kepada advisor tidak boleh merekomendasikan saham di bawah 70. Sudah kita sering jelaskan ya, tidak perlu kita jelaskan kenapa kok tidak kita membeli saham di bawah 70, kenapa kita baru beli Bumi di 70 dan sebagainya. Bukan karena kita nggak tahu saham Bumi dari 50 ke 70 itu naik, bukan, tapi karena itu adalah aturan supaya apa? Supaya member kami terhindar dari risiko nyangkut di harga 50. Ya itu salah satu. Ya meskipun tetap ada kemungkinan dia bisa nyangkut di 50 kalau misalkan nggak disiplin. Kalaupun kita trading sudah di atas 70 tapi nggak disiplin bisa saja. Tapi itu meminimalisir potensi tersebut. Nah, secara teknikal kalau kita lihat BHIT ini kan konsolidasi ya, jelas kalau ingin melihat BHIT pergerakannya lebih baik ya kita akan melihat BHIT ini harus di atas 74 ke atas. Ini sudah kita jelaskan juga ya di Yeftok sebelum-sebelumnya bahwa BHIT ini masih akan konsolidasi. Nah kalau belum break ya pergerakannya secara persentase besar ya di konsolidasi ini, karena ini nominal kecil. Misalkan Anda beli 60 ke 7, jual di 70, masih di area konsolidasi itu pun sudah cukup untuk trading swing. Namun sekali lagi kalau Anda mencari pergerakan yang menarik seperti misalkan ketika dia break dari 70 ini di Juni 2021, ya Anda tunggu saja. Tapi kalau Anda pengen trading di harga saat ini tidaklah salah, tapi ya itu tadi ya. Mungkin pergerakannya masih akan di sini-sini saja sebelum ada konfirmasi di atas 74. Ya nggak ada yang tahu bisa break atau tidak. Yang jelas kita akan bereaksi kalau dia di atas 74 ke atas. Begitu ya kira-kira Pak Agus. Kalau menurut kami secara teknikal lebih baik di atas 74 sesuai dengan aturan kami di atas 70 ya. Jadi begitu kira-kira. Dari Aripo 91, Pak Ayef tolong bahas MPMX apakah layak dikoleksi untuk swing? Saya dah ambil. Berarti ini tanya untuk koleksi tapi sudah ambil ya. Di 990. Coba kita lihat MPMX. Jadi MPMX sendiri, sebentar kita bersihkan dulu ya. Sekarang ini kan naik ya. Sudah naik berarti sudah floating profit ya. Ini adalah karakteristik saham MPMX ya. Kita tunjukkan dulu. Ini sama, hampir sama. Ini pasca dividen. Ya. Hampir sama. Ini juga. Ini lebih buruk lagi. Ya, pasca dividen dia turun konsolidasi ya. Jadi secara karakteristik setelah dividen kecenderungan dari saham MPMX itu lebih ke konsolidasi dulu. Untuk swing sekarang ini sudah terjadi swingnya. Ya, swing di sini dia sepertinya akan mencari resist konsolidasinya. Nah, resist konsolidasi kalau kita lihat kita belajar dari sebelum-sebelumnya akan di berapa? Kita akan coba cari. Ini ya. Nah, Misalkan konsolidasi yang terjadi di 2021 yang lalu ketika setelah dividen ya sama gap down turun kemudian dia pullback, ini rebound
itu berkisar di antara 0,2 dan 0,3. Oke. Kemudian mana lagi dividennya ya. Nah ini ya. Di 2020 juga sama, berkisar di 0,2 dan 0,3. Oke. Nah, ini saya nggak pakai sistem, jadi kalau sistem langsung ketahuan ya bagaimana kira-kira rasio di pergerakannya akan seberapa, itu akan kebaca ya Pak. Kira-kira di 0,2 dan 0,3 ya, berarti 0,3 kita jadikan target swingnya untuk jangka pendek ya, untuk jangka pendek. Nah ini apakah sudah di 0,3 atau belum? Kita coba cek. Nah kebetulan ya saat ini berada di 0,2 sampai dengan 0,3 di area di atasnya, berarti masih memungkinkan untuk naik lagi, masih. Namun untuk tambah lagi, kan tadi pertanyaannya adalah koleksi, berarti kan nambah lagi. Itu pemahaman saya dari pertanyaannya Pak Aripo tadi ya. Kalau beli lagi, menurut saya sudah cukup. Saya nggak tahu nih berapa PV dia beli, ya. Yang jelas ini sudah dekat dengan TP-nya. TP yang realistis dengan historisnya, ya. Secara historis memang di 0,2 dan 0,3 itu swingnya. Ya, kalau bisa lebih berarti ini akan berbeda. Dia akan melanjut uptrend. Artinya plannya bisa di-upgrade, ya. Mungkin bisa nambah di situ karena sudah terkonfirmasi kan. Nah, kalau terjadi rejection berarti akan mengulang dulu, akan konsolidasi dulu, ada proses konsolidasi lanjutan. Gitu kira-kira gambarannya Pak Aripo. Jadi kalau untuk tambah lagi dengan saat ini ya kita lihat aja berapa persen potensi naiknya, sisa sekitar 5%. Jadi ya kurang lah kalau untuk nambah lagi untuk mengejar 5%. Jadi kalau misalkan udah beli, saya nggak tahu nih PV-nya. Kalau tahu PV-nya saya mungkin bisa merekomendasikan berapa yang ditambah atau dikurangi gitu ya. Nah ini pelajaran juga untuk member-member kami di PTR ataupun peer dan peers. Kalau konsultasi selalu konsultasi dengan lengkap, sampaikan berapa PV. Jangan lot, jangan jutaan. Kita nggak butuh informasi itu cukup Anda yang tahu saja. Kita hanya pengen tahu PV-nya. Jadi itu rahasia Anda, berapa juta, berapa miliar akun Anda itu Anda pegang saja. Tidak perlu diinformasikan ke advisor saya. Kasih saja berapa PV, ya. Gitu. Itu gunanya PV itu untuk menguniversalkan masing-masing ukuran modal. Jadi setiap orang pasti beda-beda, nggak mungkin sama. Jadi kita generalkan di situ supaya Bapak Ibu bisa kalau konsultasi enak 5 PV, 10 PV. Juga kita kalau instruksi buy dan sell juga ada PV, jadi sangat mudah untuk diikuti. Tidak lot dan sebagainya karena mungkin setiap orang lot itu berbeda kemampuan belinya dan kemampuan modal untuk mendapatkannya. Oke gitu ya kira-kira Pak. Sedikit melebar sedikit pembahasan ini untuk pelajaran bagi member baru mungkin yang mau bergabung, seperti itu kira-kira gambaran. Kalau Anda berkonsultasi seperti Pak Aripo ini, misalkan mau saham yang di luar rekomendasi, Anda sampaikan saja beli di harga berapa dan berapa PV gitu ya. Dari Pak Utma, Pak Yev, kelanjutan Pewon masih bisa naik lebih tinggi. Saya masih ada hold ikut PTR modal 462. Ini sebenarnya pembahasan nanti di akhir, tapi kita bahas dulu Pewon. Jadi Pewon kita trading di awal bulan Agustus kita beli. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu lah, kita pernah membahas sektor properti ya kan. Nah ini salah satu Pewon ini kita beli di tanggal berapa nih ya. Nah ini Pewon ini tanggal 3 Agustus di harga 466 ya, jadi kita beli waktu itu. Nah sekarang ini di 400 kita sudah jual ya, kemarin kita swingkan, kita sudah jual, sudah naik karena ya. Nah ini sudah naik dari 466 ini sudah naik sekitar, kemarin kita jual di 494 sekitar 5%, kemudian dia turun ya. Nah masih bisa naik lagi enggak gitu pertanyaannya dari Pak Hotma tadi. Menurut kami ini masih bisa ke 500 sampai dengan 585. Untuk TP2 kita akan lihat dulu di 500 ya, karena di level psikologis, dan juga di 500 itu merupakan resist yang juga middle area ya, konsolidasi ya. Ini konsolidasi saham ini. Ya, sebenarnya konsolidasi. Kita bersihkan dulu coba. Kita bersihkan dulu. Jadi ini saham ini konsolidasi, namun ruangnya memang cukup untuk di trading swing. Ya. Ya, trading swing. Jadi ini memang belum untuk trend following ya.
Ini untuk swing aja. Jadi middle areanya itu ini ya, 500-an, 500 sampai dengan 520. Tapi kita mengambil 500 untuk agar Bapak Ibu yang ikut itu mudah untuk menjualnya. Takutnya kalau menyentuh 520 tidak sampai terjual gitu ya, kemudian dia turun. Jadi ini area konsolidasi masih di middle area. Kalau dia bisa break di sini ya targetnya 585 ini. Target konsolidasi, resist konsolidasi. Itu mungkin sudah cukup, lebih dari cukup ya. Harusnya dari 460 ke situ itu udah 25%. Jadi kok trading di saham konsolidasi? Nah, tergantung konsolidasinya itu ada ruang nggak untuk naik yang cukup untuk kita tradingkan. Kalau kami selama saham itu memiliki ruang naik di atas 10%, ya itu masih menarik, dengan catatan memang tidak ada opsi yang lain, ya. Artinya ya mau tidak mau, suka tidak suka ya kita ambil saham itu, gitu loh, ya. Sebelumnya kita juga trading CTRA ya, seperti Bapak Ibu juga tahu tanggal 28 Juli kita sudah bahas dan CTRA juga sudah naik ya. Nah, itu ya, jadi masih bisa nggak ke TP2? Masih bisa, tapi saya sarankan tetap take profit sebagian kalau menyentuh TP1 gitu ya. Kira-kira itu lebih bijak seperti itu. Kemudian dari Bu Desi, halo Pak, koreksi RMKI kira-kira idealnya sampai di berapa? Apakah masih ada potensi kenaikan atau sudah selesai kenaikannya, sudah berbalik arah? Jika masih ada potensi kenaikan, sebaiknya tunggu di berapa kalau mau masuk? Berarti tanyanya masih bisa lanjut naik dan berapa target koreksinya untuk re-entry atau untuk entry. RMKI targetnya terakhir di 900 ya. Sudah tercapai belum? 895 ya. Aduh, satu tick lagi ya. Tapi masih bisa ya, sepertinya masih bisa. Ini saham super agresif. Jadi targetnya 895, dia naik ke 890. Ya ini wajar, tapi menurut kami sementara ini dia paling tidak bisa balik di 890-an ya. 890 atau 900 dulu. Di sini memang ada indikasi yang kurang baik ya Bu Desi, jadi hati-hati. Di sini ada dead cross, MACD, dan sepertinya ini adalah bearish divergence. Indikasi yang kurang baik sebenarnya. Dan ini memang sudah naik cukup tinggi, ada bearish divergence di sini. So untuk target koreksinya kita akan coba lihat di 0,3 dulu. Di 0,3 dari wave terakhir ya. Wave terakhir berarti 0,3-nya berada terdekat ini ya. Terakhir dia sudah membentuk support di situ di 770. Itu satu. Bisa sepertinya ke situ dulu. Kemudian untuk skenario best price itu di 690 ya di sini ya. Kalau dia turun ke sini kemungkinan justru akan lebih bagus. Ya, justru akan lebih bagus. Takutnya kalau misalkan turun di 0,3 kemudian dia rebound lagi tidak cukup kuat di sini. Ya, karena biasanya untuk menaikkan lebih tinggi dia akan diturunkan cukup agresif. Seperti itu biasanya. Kalau perlahan-perlahan dia akan seperti ini nih misalkan ya. Dia koreksi, retrace, kemudian naik lagi tidak akan jauh dari peak sebelumnya. Kemudian dia konsolidasi seperti itu. Ya, jadi untuk naik seperti ini dia koreksinya ke 0,6 ya biasanya. Nih ya, 0,6. Jadi kalau turunnya ke 0,6 itu kita anggap best price. Ya, seperti itu. Jadi best price tahu ya, best price itu adalah target turun yang bagus untuk kita beli, tapi memang akan sulit untuk ke sana. Karena ini uptrend. Kalau turun ke sana nanti akan agresif naiknya lebih cepat, ya, akan lebih signifikan. Ya, tentu saja karena harganya lebih murah secara nominal dapatnya harusnya. Itu ya. Semoga menjawab Bu Desi. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu Dwi. Pak Budi, MDLN bisa TP2 Pak Yev. Saya mau tambah kemarin belinya sedikit salah hitung. Nah, kalau bisa salah hitung bagaimana? Ini MDLN juga kita masuk ya, seperti yang mungkin Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas kenapa kok kita akhir-akhir ini ngambil banyak saham properti ya. Di sini kita kemarin tanggal 11 Agustus kita beli di MDLN ini. Setelah kita jualan, kalau tidak salah hampir bersamaan dengan penjualan take profit dari saham Pewon, kemudian kita switching. Karena di PTR kan nggak mungkin kita beli semua. Di PTR itu ada aturan maksimal cuma 6 saham. Bahkan kita cuma sekarang ini punya 4 saham saja dan hanya menggunakan 20% modal kita. Jadi 80%, 60% itu cash on hand.
Ya, dan itu pun sudah tumbuh signifikan sekali. Nanti kita akan bahas di materi kenapa kok kita hanya menggunakan segitu-segitu aja, kita nggak maksimalkan gitu ya. Nanti kita akan pembahasan di F-Talk selanjutnya kalau mungkin Bapak Ibu pengen tahu. Jadi kita beli MDLN ini di 107 108, kemudian MDLN sekarang ini kalau tidak salah naik ya, kemarin tanggal berapa naik ya. Saya dikasih info oleh advisor PTR naik ke 119 ini ya. Berarti sudah mencapai target 1 ya, target satunya di 114, target keduanya 125. Ya sangat mudah untuk sana MDLN. Ya kemarin pun sudah naik ke 121, harusnya ke 125 sangat mudah. Bahkan saham MDLN ini adalah salah satu saham yang kita bahas di sini yang kita rahasiakan waktu itu. Ada yang tanya sahamnya Oppo ini gitu. Nah inilah sahamnya MDLN ini. Ya view jangka panjangnya memang cukup signifikan kenaikannya, harusnya 150 175 itu memungkinkan untuk ke sana ya. Bahkan ini bisa ke atas 200 loh ini ya. Tapi kan itu masih sangat jauh, jadi ya kita lihat yang jangka pendek dulu aja ya. Kalau Bapak Ibu mau memasang target setinggi itu, pastikan ya Anda tahu analisa dan buat trading plan-nya sendiri gitu ya. Kalau kita ini kan sekarang ini untuk swing trade saja untuk PTR, karena ini saham ini memang untuk wave-wave-nya memang untuk swing ya. Kalau hold nanti sudah naik kemudian dibawa turun lagi kan kita harus kehilangan profit yang harus kita sudah bisa kantong. Jadi ada yang tanya kenapa kok di take profit bukannya masih bisa naik lagi? Bisa, masih sangat tinggi potensinya, namun kita melihat saham ini memang seperti itu. Kalau kita tahan nanti floating profitnya akan bisa berkurang atau bahkan bisa menjadi loss ya. Jadi JV itu udah ada tolak ukurnya sendiri, sudah ada acuannya sendiri, jadi tidak perlu bertanya seperti itu sebenarnya ya. Kalau Anda pengen hold gak apa-apa hold, konsultasi proteksi dinaikin berapa gitu misalkan. Nah kalau sekarang ini proteksinya bisa dinaikkan di atas modal ya, di 114 ke bawah itu 113 112 bisa. Artinya kalau dia turun Anda masih bisa mengantongi profit ya, seperti itu. Oke, begitu ya Pak Budi. Selamat Pak Budi. Jadi untuk nambah lagi mungkin agak-agak ngeri ya, tunggu koreksi aja, tunggu ada koreksi lagi. Pak Alfa, Arko habis ARB, mohon analisa bagaimana jika masuk lagi di harga berapa, target di berapa, proteksi di berapa. Arko kemarin cut loss ya, padahal sudah profit. Aduh, tapi ya nggak apa-apa. Sayang sekali ya, seperti itu namanya trading, pasti ada profit ada lossnya. Anda lihat pertumbuhan 5% tidak didapatkan dari profit semua, ada lossnya juga. Salah satunya seperti Arko ini. Kemarin kita sudah jelaskan potensinya ke 820 ini ya, targetnya ya. Kemudian ternyata dia turun. Ya udah cut loss. Ya toh? Cut loss di 585 ya kalau tidak salah PTR. Kalau tidak salah silakan dicek di PTR. Nah, ini sekarang ini mau buyback lagi misalkan. Bagaimana potensinya? Sekarang ini kebetulan Arko ini memang masih belum ada ya, untuk EMA 60 belum kelihatan di sini ya. Jadi kita hanya menggunakan Fibo sementara ini. Jadi paling tidak Pak siapa tadi? Pak Alfa, coba tunggu di 510, coba ya. Kalau misalkan di 510 itu target turun minimalnya. Itu paling tidak harusnya bisa tercapai. Kemarin sudah sempat turun di 520 ya. Jadi sini ada 520, kemungkinan ini masih bisa dicapai kembali 520 525 ini. Jadi mungkin kalau buy on weakness di situ. Kemudian kalau proteksinya di berapa? Anda proteksi ketat ya, di bawah 510 itu proteksi dulu, karena kalau turun di bawah situ dia akan ke 0,618 yaitu di 415. Nah, itu sangat jauh. Anda proteksi misalkan beli di 520 kan, proteksi di 505 itu 3%. Jadi cut loss itu tidak harus 5%, kalau bisa 3% kenapa harus 5%? Gitu. Saya sudah kemarin tekankan di PTR ya. Nah, potensinya kalau tembus 500-an berarti dia turun ke 415, itu sekitar 20% potensi penurunannya, sehingga ya kita suka tidak suka ya cut dulu untuk buyback di sini. Misalkan skenario-nya harus cut loss lagi. Sekarang ini belum ya, dulu, tunggu dulu saja. Anda kalau lihat PTR, kinerjanya PTR, kenapa kok tumbuh? Ada cut loss-nya, tapi di sini Anda lihat loss-nya ya sangat jarang 5%, 2%, ya 2%, 1%, 0,9%,
Padahal profitnya ada yang 15%, 7% itu loh. Ya. Jadi loss itu dibatasi seminimal mungkin, seketat mungkin ya. Itu untuk melindungi modal, juga untuk melindungi profit yang sudah ada. Gitu ya. Ini salah satu juga bagaimana mendisiplinkan sebuah strategi trading itu agar menciptakan pertumbuhan dalam waktu ke waktu. Ya, salah satunya adalah disiplin. Kebanyakan trader, mengaku trader, ketika beli sudah membuat trading plan yang bagus, stop loss di berapa, TP berapa. Kesalahannya adalah ketika turun di stop loss, justru dia malah nambah. Harapannya besok naik. Nah, itulah yang tidak benar. Kita di PTR, dia turun, kira-kira sudah menunjukkan ini akan menyentuh stop loss, kita akan eksekusi segera. Belum sampai ke stop loss. Ya, meskipun tetap ada, ternyata dia naik lagi, ya kita ikuti lagi, tidak perlu tidak menjadi masalah. Tapi kita bisa akan sangat disiplin dan ya harusnya tumbuh. Ya sudah kita buktikan. Ya, sudah kita buktikan di PTR. Ini mungkin pelajaran untuk Bapak Ibu yang baru. PTR ya sejak bulan Juli 2021 tidak pernah mencetak tidak tumbuh, ya selalu tumbuh. Ya, seperti ini. Nah, salah satu kuncinya adalah itu. Kita tidak pernah, sebisa mungkin tidak lebih dari 5%. Ya. Kalau harusnya nanti buyback, ya buyback lagi, nggak apa-apa. Kalau misalkan sahamnya ternyata setelah kita cut bagus lagi, ya kita buyback, kenapa tidak? Nggak apa-apa. Gitu. Ya, ada pertanyaan, kenapa di cut loss kok besoknya naik gitu? Ya kita buyback lagi, nggak masalah. Ya. Tapi yang jelas kita disiplin dengan itu. Begitu Pak Alfa untuk Arko tadi di 520. Proteksi agak ketat di 505 atau 500 karena kalau turun ke situ ada potensi ya ke 420 ke bawah. Menurut saya seperti itu. Ya, semoga menjawab. Pak Andi, untuk trading Suli bisa masuk di harga berapa? TP terdekat di berapa? Wah, sudah naik. Kemarin kita sudah bahas ya Suli, kalau tidak salah saya sudah pernah bahas ini sahamnya. Menurut saya ini sudah sangat tinggi untuk dibeli. Sudah dekat dengan 0,6. Targetnya di sini ya. Sementara ini begitu, kalau beli di harga saat ini mungkin kalau Anda mau silahkan, tapi kalau saya enggak. Stop lossnya di support gap di 92. Sekarang ini harga di 100. Stop loss bisa disesuaikan dengan masing-masing ya. Ada kalau misalkan kurang 5% ya silahkan. Tapi secara teknikal mungkin gap ini bisa diturunkan, bisa ditutup dulu untuk naik ke sini. Jadi kita stop lossnya di bawah gapnya itu. Karena gap ditutup kemudian dia naik, bisa seperti itu. Nah, kalau dia belum beli kemudian dia turun di gap, kemudian dia rebound, ikuti seperti itu. Nah, ini bisa di follow up di konsultasi PTR ya. Begitu Pak Andi. Zuhroni, nyimak Kak. Waduh, saya dipanggil Kak. Mohon dianalisa dong TRGU. Aku loss 43%. Lah kok bisa 43%? 43% itu besar loh ya. Ini saham baru loh ya. 43% tuh beli di berapa ya? Beli di pucuk sini. Oh iya nih kayak ini. Hampir-hampir di pucuk ya. Waduh. Sepertinya ini belum ada indikasi untuk naik ya. Kalau trading ya harusnya sudah di-cut. Harusnya ya. Tapi kalau Anda invest ya nggak tahu saya ya. Coba dicek fundamentalnya belum ada ya di trading view ya. Belum ada, jadi kita nggak no comment ya. Kalau untuk invest, kalau untuk trading ini belum ada indikasi naik ya. Paling tidak kalau dia bagus di atas 338 ke atas baru bagus ini. Tapi kalau sekarang ini belum ada, masih turun. Gitu ya. Jadi ini pelajaran ya, jangan sampailah 40% itu loss tuh. Trading ya, kalau trading itu harusnya enggak loh ya. 5% itu udah banyak ya. Kecuali invest, kalau invest itu hal yang berbeda. Anda membeli bisnis, Anda membeli perusahaan untuk jangka panjang, untuk di hold. Kalau dia turun ya ditambah lagi mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau trading no ya. KKGI gimana Pak untuk trading?
nggak bagaimana bisa-bisa aja. KGI masih naik ya. Sekarang ini dia sepertinya lanjut uptrend. Target untuk KKGI ini 1000 ya sepertinya. Mendekati 1000 lah. 900, 1, kedua 2000. Sorry, 1000, maaf. Ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasan materi malam ini. Jadi kita mencoba untuk mengantisipasi ya, namanya juga trader apalagi investor itu harus bisa mengantisipasi masa depan. Ya kan? Kita kan profit karena kita berhasil memprediksi masa depan. Memprediksi ya, menganalisis dan memprediksi itu bisa benar dan bisa salah. Sekali lagi seperti itu ya. Jadi kami sempat berbicara dengan tim marketing kami di YF, jangan terlalu sering mengungkit-ungkit apa yang sudah ada, apalagi untuk investasi. Misalkan Temas kita profit ratusan persen, Cak kita profit ratusan persen, itu cukup sekali dua kali ya. Jangan terus-terusan dijadikan konten untuk mencari member itu mencari potensi ke depan, apa yang akan di depan. Jadi kalau bahas itu kan itu sudah naik, jadi kita harus fokus dengan apa yang akan naik, bukan yang sudah naik. Buat apa kita bicara yang sudah naik? Untuk menyombongkan diri kan enggak. Kita bukan untuk itu. Kita tugas kita adalah membantu trader dan investor untuk melihat ke depan, bukan melihat apa yang sudah terjadi. Ya kan? Nah, sekarang ini kan kita lihat sektor energi itu sudah naik signifikan sekali. Indo Tambang, PTBA, Indi, Adaro, kemudian saham-saham mineral, tambang mineral seperti Inco, Antam, Tins dan sebagainya sudah naik signifikan. Nah, apa kira-kira yang akan juga melanjutkan? Karena yang kita pahami, yang saya pahami, uang itu berpindah dari sektor yang bergerak naik. Setelah itu selesai, dia akan berpindah sektor mana lagi yang akan bergerak naik lagi. Nah, menurut kami sektor yang akan bergerak setelah sektor energi, karena negara kita ini negara penghasil komoditas, salah satunya pertambangan batu bara, kemudian sawit dan sebagainya. Ketika nanti komoditas mencapai peak atau mencapai puncak kenaikan, otomatis akan berdampak pada ekonomi. Ya, kita lihat ekonomi kita sekarang ini relatif ya, secara pertumbuhan lebih baik dari rata-rata negara lain yang saat ini banyak yang sedang bermasalah, ya kan? Nah, karena kita diuntungkan dengan kenaikan komoditas. Nah, ketika komoditas naik, ya, kasarannya adalah banyak orang akan diuntungkan. Entah itu pelaku usaha, entah itu investor. Nah, ketika dia mendapatkan hasil ya dari naiknya komoditas, keuntungan dari komoditas, kemana larinya? Kebanyakan adalah ke aset-aset seperti aset properti, ya. Dan juga ditambah dengan pemulihan ekonomi setelah pasca COVID, ya. Nah, sekarang ini kan kita sudah mulai melihat performance dari sektor properti yang sudah mulai membaik. Ya, kita lihat chartnya dulu, ya kan? Ini kita kasih gratis ya, apa yang kita pelajari dari tim intelijen kami, kita kasih ke Bapak Ibu. Supaya apa? Penontonnya kan nggak banyak ya ini ya, kita subscribernya cuma dikit, penonton juga dikit ya, nggak apa-apa lah kita share. Semoga yang menjadi manfaat ya. Nah, memang saat ini belum reversal, secara masih relatif di bottom dan belum reversal, belum terkonfirmasi reversal, tetapi dia sudah bergerak di atas EMA 60 dan paling tidak ada potensi kenaikan ya. Sekarang ini potensi kenaikan masih ada ruang naik paling tidak ke 0,3 kan ya. Nah, paling tidak ada kenaikan sekitar 6%-an. Nah, kalau ke 6% ini mungkin nanti ada turunnya juga. Ada turunnya itu akan ada retest atau nanti akan menjadi konfirmasi apakah properti ini akan benar-benar bullish ke depannya. Nah, kita harus perhatikan sekarang ini masih fase awal sekali ya, fase awal sekali. Kita sudah trading kan di PTR, mungkin Bapak Ibu sudah
nonton ini 3 saham properti ini kita sudah juga singgung ya. Ada Citra waktu itu kita bahas ya, Ciputra ya. Ya ada MDLN yang kita juga tradingkan, Pewon kita juga tradingkan. Namun memang untuk invest saat ini memang belum. Ya. Nah, kenapa kita melihat ini akan menjadi akan menjadi baik ke depannya atau akan menjadi sektor selanjutnya yang akan memimpin ya, berpotensi ini sifatnya bisa benar bisa salah ya. Sekali lagi kita cek coba ya, Pewon misalkan. Ini kan saham ini kalau kita cek jangka panjang, saham ini memang sebenarnya masih dalam fase koreksi sejak 2019. Nah, kinerjanya ya 2020 terdampak ya. Kemudian 2021 sudah pulih ya. Kemudian tahun ini di kuartal kedua, kuartal 1 tumbuh ya, kuartal 2 tumbuh, revenue-nya tumbuh, kemudian bottom line-nya tumbuh 56% dan 67%. Jadi di atas 50% pertumbuhan dari bottom line-nya dibandingkan 2021. Artinya pertumbuhan di 2021, perbaikan atau recovery dari 2020 itu berlanjut di 2022 ini. Pewon ya satu. Kemudian Citra misalkan yang kita juga tradingkan kemarin. Ini juga mirip. Fase koreksi sejak 2016. Setelah dia merger dengan CTRS dan CTRP kalau Bapak Ibu ingat, kalau mungkin sudah trading dulu ya. Ini salah satu contoh yang merger ya. Grup yang merger CTRA, CTRP, CTRS menjadi CTRA ya. Bagaimana kinerjanya di 2021 ini? 2021 dia tumbuh signifikan ya. Di 2020 relatif tidak terdampak ya. Cukup bagus ya secara fundamental saham ini. Kemudian kuartal 1 2022 itu tumbuh 18% untuk top line-nya, kemudian bottom line-nya tumbuh 72%. Di atas 50% ya. Hampir sama dengan Pakuwon. Kemudian apalagi misalkan BSD malah sekarang ini masih downtrend ya. Relatif turun saham ini. Kalau yang lain tadi konsolidasi, ini downtrend ya. Nah, ini kinerjanya 2021 membaik ya. Membaik, namun untuk bottom line-nya memang belum kembali seperti 2019 ya. Tapi ini sudah membaik dibandingkan 2020. Kemudian untuk kuartal 1 kuartal 2 Anda lihat ya, kuartal 2 tumbuh 14%, kuartal 1 tumbuh 21% untuk revenue. Kemudian untuk bottom line-nya untuk kuartal 1 dia turun 40%, kemudian untuk kuartal 2 dia tumbuh 26%. Jadi masih tumbuh. Oke. Nah, ini salah satu sampel aja, silakan dicek lagi. Nah, jadi pertanyaannya adalah sektor apa selanjutnya? Menurut saya ini sektor properti. Jadi menurut saya ya, silakan menurut Anda sektor apa yang mungkin akan melanjutkan sektor energi atau sektor pertambangan atau komoditas. Silakan isi di kolom komentar dan kenapa ya, dan kenapa? Alasannya apa Anda melihat sektor tersebut akan tumbuh? Ya. Oke. Mungkin cukup sekian, nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa tentu saja di Yeftalk ini. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe channel ini. Karena dengan subscribe dan klik notifikasi Anda akan mendapatkan update-update perkembangan market ya, salah satunya sektor properti. Nanti kita akan update, mungkin kalau sudah ada perkembangan lebih positif lagi, kita akan update lagi di forum Yeftalk ini secara gratis tentu saja. Oh ya, sekali lagi ya, PTR sedang ada penawaran spesial, jadi manfaatkan. Dan ini tidak ada setiap bulan ya. Ini promo kemerdekaan, silahkan 3 bulan bonus 1 bulan ya. Jadi silahkan manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang baik ini untuk trading bersama Yef di private trading room. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Selamat malam dan selamat beristirahat.